Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan tentunya berbahagia bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman para pencinta tanaman, baik tanaman bonsai, tanaman hiasan rumahan, dan juga tanaman perkebunan. Saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips ya sama teman-teman semua, yaitu cara memindahkan bibit bunga asoka ke pot ataupun ke polybag yang lebih besar. Nah, tentu teman-teman semua harus dipahami ya, di dalam pemindahan bibit asoka ini, karena pohon asoka ini teman-teman ya, adalah salah satu pohon yang lambat sekali pertumbuhannya, itu bunga asoka itu. Nah, ini kita harus cerdik di dalam pemindahannya ini, dari mulai media tanamnya, media tanahnya ya, dan kemudian juga cara sistem perangsangannya seperti apa. Saksikan terus videonya supaya nanti perkembangannya itu lebih cepat dan lebih pesat. Nah, ini teman-teman semua, saya di sini sudah mempunyai trik-trik yang sudah saya alami dari mulai penanaman dan juga sistem perangsangannya. Dan perlu diketahui juga sama teman-teman semua ya, di dalam waktu atau pemindahan bibit bunga asoka ini ke pot ataupun ke polybag yang lebih besar, perlu diketahui juga teman-teman ya. Jadi bibit asoka yang sudah di stek kemarin itu sama teman-teman ya, nah ini harus sudah keluar akar semacam ini. Jadi kalaupun ini belum keluar akar semacam ini teman-teman jangan dulu dipindahkan ya. Ini harus keluar akar dulu semacam ini. Berarti ini sudah waktunya, sudah perlu ini dipindahkan ke pot yang besar ataupun ke polybag yang lebih besar. Oke? Nah, kalaupun teman-teman belum tahu ya cara sistem penanaman atau penyetekan yang lebih cepat semacam ini teman-teman ya. Ini usia kalau nggak salah 3 mingguan ini. Ini udah keluar macam ini ya teman-teman ya. Saksikan videonya ya, yang kemarin yang sudah saya upload, ada sistem stek supaya ini cepat keluar akar dan tunas. Oke, sekali lagi perlu dipahami sama teman-teman semua, pohon bunga asoka ini adalah pohon yang sangat lambat pertumbuhannya. Nah, kita harus cerdik sistem penanamannya, media tanah, dan juga sistem perangsangannya seperti apa. Ikuti terus video ini sampai tuntas, jangan sampai disekat karena teman-teman takut salah paham. Dan jangan lupa teman-teman ya, kita berbagi dulu, silakan diklik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini, silakan diklik dulu. Dan komennya silakan juga ditulis di kolom komentar di bawah ini mengenai isi video ini. Tentu ya, insya Allah semua akan saya balas kalaupun teman-teman berkomentar. Dan juga buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, yang masih merah tombol merahnya, tombol subscribe-nya silakan diklik dulu tombol merahnya. Dan jangan ketinggalan juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke? Selamat menyaksikan videonya. Oke teman-teman semua, langkah pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah media tanah. Nah, ini teman-teman saya udah mempersiapkan tanah ya. Ini tanah biasa aja, bahkan ini tanah bekas polybag yang lain. Saya ambilin lagi ini. Ini udah ada campurannya, pupuk kandang, sekam padi, dan juga kotoran ayamnya juga udah ada di sini. Nah, ini harus begini teman-teman, harus ada tanahnya macam ini. Jadi campurannya ini kotoran ayam, tanah biasa, dan sekam padi macam ini ya teman-teman. Dan ada satu rahasia teman-teman ya, yang perlu teman-teman ketahui juga. Di dalam pengoplosan ini teman-teman ya, harus ada ini semacam ini teman-teman ya. Ini ada kerikil-kerikil ya teman-teman ya. Kerikil batu kecil-kecil ini teman-teman ya. Oke, saya deketin. Kerikil batu kecil ini. Harus apa? Kenapa harus pakai ini teman-teman ya? Tadi sudah saya katakan ya,
pohon bunga asoka ini adalah salah satu tanaman yang sangat lambat perkembangannya. Tetapi kalaupun teman-teman paham pertama dalam sistem media tanahnya dan juga sistem perangsangannya, itu akan cepat perkembangannya. Dan ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui ya, kenapa saya menggunakan kerikil semacam ini? Kenapa harus digunakan kerikil semacam ini? Bisa teman-teman lihat, pohon bunga asoka ini, yang biasa ini kalau ditanam, kalau saya perhatikan terus-terusan, ya saya udah mengamati terus-terusan teman-teman ya, pohon bunga asoka ini, yang ditanam di pinggiran jalan, yang banyak kerikil koralnya itu perkembangannya bagus teman-teman, bagus, bunganya bagus, si bahan-bahannya juga bagus, ini pohonnya juga bagus ya, dan juga kalaupun lama dia kekeringan itu juga dia akan tahan. Ini adalah bunga asoka. Lain lagi kalaupun ditanam di tanah langsung, hanya tanah aja. Saya ada bukti ya teman-teman ya, yang ditanam hanya di tanah saja, murni tanah, hanya pakai sekam aja ataupun pupuk kandang, itu hanya bisa berkembang saja. Tetapi ini perkembangan pertumbuhan akar ataupun namanya memperbesar pohon ini sangat lambat sekali. Kalau dalam bahasa Sundanya kutet gitu ya. Nah itu teman-teman harus ketahui. Jadi saya menganjurkan sama teman-teman semua, usahakan mencarilah kerikil semacam ini. Ini bukan sprit ya, bukan sprit coran itu ya, bukan. Hanya semacam batu-batu teras ini teman-teman ya. Teras ya, kalau di tempat saya ini teras ataupun cadas ini, batu cadas. Ini kalaupun ini dipukul ini akan hancur batu ini. Nah ini kalaupun batu macam ini, sprit macam ini, koral ini teman-teman ya, ini jelek ini, sebetulnya ini jelek, kurang bagus ini macam ini. Yang bagus adalah ini macam ini, adalah ini batu-batu teras macam ini. Dan juga kalaupun teman-teman tidak ada sama sekali ini masalah batu ini, mencari ke sana kemari tidak ada misalnya, carilah batu bata merah teman-teman ya, batu bata merah semacam ini. Oke, ini batu bata merah macam ini. Hancurkan teman-teman, supaya hancur macam ini ya. Oke, macam ini. Dihancurkan semacam ini. Gak tahu lah pokoknya bunga asoka ini, kalau saya perhatikan teman-teman ya, itu akarnya itu tidak begitu panjang, tidak. Pendek-pendek akarnya itu, cuman gede-gede akarnya itu. Tetapi dia itu kalaupun sudah memegang satu buah batu ataupun akar-akar yang lain, itu pegangannya itu sangat kuat, walaupun dia pendek gitu. Walaupun dia pendek si akarnya, kuat memegangnya. Nah ini diperlukan sekali batu-batu semacam ini teman-teman ya. Semacam ini. Jadi sekali lagi, usahakan ini harus ada batu-batu semacam ini. Oke. Kemudian teman-teman kalaupun di sini udah siap macam ini, kalaupun udah siap semacam ini, lalu campurkan dengan koral-koralnya semacam ini ya, batu spritnya ini tadi, bukan batu sprit, ini batu ini ya, bubuk batu yang kecil-kecil ini ya. Oke, macam ini. Banyak juga apa-apa teman-teman, ini lebih bagus, banyak lebih bagus. Jadi pohon bunga asoka lebih senang ini dia tumbuh di sini. Nah ini baru kita campur ya dengan tanah. Oke. Nah media tanamnya harus begini kalau bunga asoka ini. Kalaupun pingin cepat pertumbuhannya harus begini teman-teman ya. Nah ini ya, ini adalah langkah-langkah yang harus teman-teman perhatikan. Oke, usahakan teman-teman ya. Gede-gede begini juga nggak apa-apa. Gede-gede juga. Bahkan bunga asoka itu lebih senang kalaupun banyak batunya itu, banyak kerikilnya. Tetapi tanahnya juga perlu ada teman-teman ya. Oke, lanjut langkah selanjutnya teman-teman ya. Kalaupun ini sudah dipersiapkan, walaupun misalnya teman-teman mau dipindahkan langsung ke pot juga bagus, walaupun sudah ada potnya ya. Di sini saya mau menggunakan karung saja. Karung. Nah, karung ini adalah karung yang bekas beras, teman-teman ya. Ini ukuran 5 kilo ini. Oke. Ukuran 5 kilo ini. Ini mau saya pakai ini karena tidak ada potnya, tidak ada ya.
Ini saya hanya praktek saja. Nah, di sini kita bolongin dulu. Sistem ngebolonginnya, teman-teman, ini dilipat aja begini. Ini bagian bawahnya ini. Ini bagian bawahnya dilipat aja begini. Kita ambil gunting. Kita bolongin macam ini, oke. Nah, kira-kira sebesar gini aja ya. Kasih 4 aja, 4 bolongan. Oke. 4 bolongan macam ini. Oke, macam ini ya. Atas sedikit di sini. Nah, sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi perlu diingat dan perlu dipahami sama teman-teman semua. Pohon bunga asoka ini tidak mau dia ada di tempat becek. Dia hidup, dia akan hidup di tempat becek juga. Dia cuman perkembangannya dia tuh tidak akan pesat, lambat sekali. Bahkan lama-lama dia itu akan kerdil kalaupun ada di tempat yang becek. Lain lagi dengan apa namanya, pohon-pohon yang lain ya. Nah, ini kita lipat ya teman-teman, kita lipat ini. Oke, kita lipat macam ini. Supaya ini jangan terlalu tinggi. Ini ukuran 5 kilo ya. Ukuran beras 5 kilo ini. Oke, macam ini ya. Oke, kayak ini teman-teman nih. Nih, oke. Jadi lubang ini jangan sampai tertutup sama lipatan yang atas. Kalaupun teman-teman udah ada pot, silakan langsung ke pot, itu lebih bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, sekali lagi ya, perlu teman-teman ketahui, karena kalaupun bibit asoka sudah semacam begini teman-teman ya, udah keluar begini, ini sudah mulai kita tempatkan di tempat yang agak panas. Dia udah membutuhkan panas matahari, udah membutuhkan. Makanya ini media tanahnya harus, ataupun media tanamnya harus secepatnya diganti dengan yang besar. Oke. Nah, oke teman-teman ya, kita masukin si ininya, tanahnya yang sudah tadi kita oplos. Masukin yang sudah ada batu-batunya ini. Oke. Dan ini pun teman-teman ada batu-batu yang macam ini, itu lebih bagus bunga asoka. Maunya itu bunga asoka itu banyak batunya. Maunya itu ya. Tetapi itu juga kalaupun misalnya menggunakan tanah-tanah biasa juga bagus teman-teman, bagus ya, bagus. Cuman saya ada cuman, ini kan kita ingin mempercepat pertumbuhan supaya pertumbuhannya itu pesat, cepat. Nah, harus seperti ini. Dia tahulah saya tuh ya, masalah sistem keilmuannya sangat tahu. Cuman yang sudah saya selidiki dari masalah bunga-bunga asoka yang ditanam di pinggiran jalan itu bagus-bagus. Padahal itu banyak koralnya, banyak batu sepitnya itu. Nah, ini oke. Ini kita isi setengah dulu macam ini. Setengah lebih sedikit teman-teman ya. Lebih sedikit. Oke. Kalaupun ini udah diisi tanah semacam ini, teman-teman ya. Lalu kita ambil tadi bunga asoka yang mau dipindahkan ke pot ini ataupun ke karung ini. Ini misalnya ini ya. Udah keluar ini. Ini kita jangan sayang-sayang teman-teman ya. Wah, sayang ini mau diambil ini plastiknya. Jangan sayang-sayang karena ini kalaupun ini nantinya terganggu akarnya. Kita gunting aja ini. Kita gunting ya teman-teman ya. Mana tadi gunting tadi? Oh, ini. Nih kita gunting. Walaupun ada gilet, pakai silet, begitu lebih bagus ya. Ya, kita gunting macam ini. Supaya gampang mengeluarkannya. Nah, macam ini ya, oke. Ya, kelihatan akarnya kan macam ini. Kelihatan macam ini. Ini usia di 3 minggu. Kalaupun teman-teman pingin macam ini, tonton videonya yang kemarin yang sudah saya upload kemarin ya. Cara penanaman ataupun cara stek, rahasia stek bunga asoka. Ini buktinya ya, sudah begini akarnya. Oke. Itu udah normal teman-teman. 3 minggu udah normal. Nah, ini kita taruh di sini semacam ini. Lalu kita timbun lagi ini dengan batu-batu ini, timbun lagi.
Jadi apa namanya, pohon bunga Asoka ini ada banyak itu juga yang menggunakan sistemnya sistem apa namanya, sistem kompos ataupun pupuk organik segala macam. Bagus, itu juga bagus teman-teman ya. Tetapi ini kan saya tujuannya ingin mempercepat, dan saya saya lihat perkembangannya yang ada di lapangan yang mereka tanam. Ini saya perhatikan, ini sangat bagus walaupun banyak batu-batunya macam ini. Oke. Nah, kita kumpul macam ini teman-teman ya. Ya macam ini teman-teman. Jadi ini jangan terlalu tinggi dulu teman-teman ya. Jangan terlalu tinggi dulu. Kelihatan sedikit ini bekasan polybagnya, nggak apa-apa. Ya. Nah kemudian teman-teman, kalau udah begini, ini harus disiram dulu. Harus disiram dulu supaya ini meresap ke dalam. Supaya ini bagus. Nah ini macam ini. Oke. Banyak juga nggak apa-apa ya teman-teman. Cuman ini pasti karung agak berat karena ini banyak batunya. Nah ini teman-teman ya. Ini udah selesai teman-teman ya. Penanaman udah selesai. Sekarang langsung sistem perangsangan. Ya, sistem perangsangan. Dan di sini sistem perangsangan ada dua jenis teman-teman ya. Ada perangsangan yang rutin 3 hari sekali, ada perangsangan yang seminggu sekali. Ini saya taruh sekarang, laksanakan dulu perangsangan yang seminggu sekali. Di sini saya udah mempersiapkan pupuk ya teman-teman ya. Hanya menggunakan pupuk saja. Hanya menggunakan pupuk saja di sini. Di sini ada pupuk pupuk daun teman-teman ya. Katakanlah pupuk daun. Oke. Pupuk daun di sini. Ini saya menggunakan MPK ya. MPK daun ini. Ini saya menggunakan ukuran hanya setengah sendok aja macam ini. Setengah sendok ini teman-teman, setengah sendok. Oke. Setelah ditaruh ini setengah sendok, ambil pupuk buahnya di sini. Masih MPK juga, MPK buah ini. Oke. Kenapa dikasih MPK buah? Karena ini kan tanaman masih kecil ya. Tanaman ini kan masih kecil, kenapa dikasih MPK buah? Nah, maksudnya bukan waktunya sekarang untuk berbuah ataupun berbunga, teman-teman ya. Ini dia udah dibekalin dari sekarang. Dibekalin dari sekarang. Bakal-bakal bunga itu ataupun buah udah dikasih bakal-bakalnya. Udah dibekalin. Oke? Ini kasih setengah aja. Ini jangan banyak-banyak, teman. Jangan banyak-banyak ya. Kasih setengah aja ini. Oke? Nah, itu ya. Ini adalah pemupukan yang rutinitas seminggu sekali. Seminggu sekali itu harus. Kemudian teman-teman, selain dari MPK, 2 macam tadi, buah dan itu, awas jangan lupa, kasih L. Kasih L, tahu kasih L gak? Kalsium. Perlu sekali itu teman-teman ya. Ini yang merah ini, setengah sendok, macam ini. Oke? Itu perlu kasih L. Dan itu untuk kalau manusia itu perkembangan ke apa namanya, ke tulang-tulang ya, supaya bagus. Oke, kita langsung taruh teman-teman ya. Nah ini salah sistem pemupukan, kita taruh ini di pinggir ini aja teman-teman ya. Di pinggirnya aja. Kasih lubang juga nggak apa-apa, boleh ke sini ya. Kasih lubang dulu sama ini. 1 2 3 4. Jangan dekat-dekat teman-teman ya. Ini harus jauh ya, harus jauh nih. Takutnya nanti angus, gosong ya, bukan angus, gosong. Ini taruh ini ya. Masukin aja ke sini. Cukup ya. Dibagi 4 bagian tadi ya. Cukup. Ini gue lakukan seminggu sekali teman-teman ya. Seminggu sekali. Oke. Masuk. Ini harus ditimbun teman-teman.
harus ditimbun ya. Makanya tadi saya bilang jangan dulu banyak-banyak ya tanahnya untuk cadangan penimbunan. Oke, kita timbun. Nah, setelah ditimbun, teman-teman ya, nih, ini udah ditimbun semua, teman-teman ya. Ini udah ditimbun semua nih. Sekarang untuk perangsangan yang rutinitas 2 hari sekali ataupun tiap hari juga boleh ya teman-teman. Rutinitas ini harus. Kalaupun ini harus ingin percepat perkembangannya, lakukan tiap hari. Kalau bisa ya. Ini MPK daun. Ini MPK daun teman-teman ya. MPK daun. Usahakan jangan pakai Oria teman-teman, Oria jelek. Ini saya mempunyai ukuran satu ini ya, satu ini. Airnya ini hampir penuh, airnya ya. Ini airnya segini, hampir penuh ini. Mana tadi sendok? Nah, ini sendoknya ya. Ini MPK daun. Oke. Ambil setengah sendok macam ini. Masukin ke sini. Oke, masukin. Ini adalah pemupukan yang harus rutin teman-teman lakukan. Kalaupun ini perkembangannya pingin pesat, pingin cepat. Melakukan tiap hari juga boleh. 2 hari sekali boleh, 3 hari sekali boleh. Oke. Setelah ini pemupukan sudah selesai, apa namanya? Aduh, nggak ada. Pakai tangan aja lah. Apa-apa ini, pakai tangan aja teman-teman nih, pakai tangan, oke. Nih, udah ya. Kita siramkan ke sini. Ya, kita siramkan ke tanaman ini. Biar basah aja teman-teman ya. Nah, sama ini, biar basah. Ke bagian seluruhnya ini harus tersiramkan macam ini. Ini harus ditaruh di tempat yang ada matahari. Oke, sekali lagi ini harus ditaruh di tempat yang ada matahari selama apa namanya pengembangan ataupun perangsangan. Nah, itu teman-teman ya trik-trik saya yang sudah saya alami untuk mempercepat pertumbuhan bunga asoka, pohon bunga asoka. Silakan teman-teman ya, kalaupun ada yang kurang paham mengenai isi video ini, silakan berkomentar. Insya Allah semua akan kubalas. Dan jangan lupa tolong di subscribe dulu yang belum subscribe ya. Silakan. Tadi tolong diingat, kerikil, batu bata, tanah biasa, perangsangan tadi, perangsangan yang mingguan, perangsangan yang harian ataupun 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Anda sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.